Ya, semua pihak mencintai tanah air, akhirnya kalau mencintai tanah air ya mendukung pemerintah untuk seperti yang sekarang disampaikan Pak Prabowo. Kami akan memerintah dengan bersih, memberantas korupsi, dibuktikan. Iya. Seluruh tokoh agama membela. Iya. Iya. Termasuk cinta tanah air ini. Loh, itu Iya. cinta tanah air. Yang nyata iya, ini. itu nyata itu. Tidak guyonan lagi gitu. Seperti hubungan antara seorang guru dan murid, seperti beliau tadi, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ini kan memang sering beda pendapat. Saya pernah ingat tentang masalah bab rezeki saja, beliau berbeda. Imam Malik bilang, sebenarnya kalau kita yakin rezeki itu akan datang meskipun kita tidak bergerak atau bekerja. Tapi sebaliknya, Imam Syafi'i tidak. Ya, harus ikhtiar. Harus kerja, harus ikhtiar. Nah, ini kan dua sisi yang sangat kontras sekali. Nih, Pak. Gimana nih penjelasannya? Begini, ya. Jadi tetap ini dalam rangka hubbul watan minal iman. Iya. Ya, jadi kan ini semua kita bicarakan supaya kita tetap cinta tanah air. Betul. Contohnya saja dibawa ke fikih ini contohnya, ya kan. Jadi kalau kita melihat fikih, ya kan, maka yang paling awal guru fikih itu yang terkenal itu adalah Ja'far As-Shadiq, ya. Ja'far As-Shadiq itu adalah cicit datuk dari Nabi Muhammad, artinya generasi ke-6 ya dari Nabi Muhammad. Nah, punya murid banyak, cuma di antara murid itu ada Hanafi, ada Maliki. Ya. Apa yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, ya, yang dilanjutkan begitu saja melahirkan apa yang kita kenal sebagai Islam Syiah 12 imam. Iya. Ya, jadi kalau orang Iran itu mazhabnya ada mazhab Syiah 12 imam, itu mengikuti Ja'far As-Shadiq, gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Hanafi, ya. Maka sang guru membiarkan murid-muridnya itu untuk berpikir, karena semua ini kan dikembalikan ke Al-Quran. Itu masalahnya. Ya. Karena orang-orang biasa nggak memiliki kemampuan untuk membaca, memahami Al-Quran lebih dalam, maka guru-guru itu berhak menjelaskan, menurut saya begini. Ya. Lalu supaya tidak terjadi kekisruan, biasanya membagi kapling. Misalnya Maliki pada waktu itu, ya saya kalau gitu memilih di Madinah. Tapi Imam Hanafi keluar ke Baghdad, ke Hanua. Seperti itu. Ya, baru nanti di belakang hari yang Baghdad, yang ini ketemu jadi satu. Kisruh dulu. Ya. Walaupun setelah diberitahu, loh itu dulu kita dari guru yang sama kan gitu kan. Jadi artinya apa? Pikiran terbuka untuk memahami sesuatu nilai dan cocok dengan lingkungannya. Itu yang diperlukan untuk kita bisa mencintai tanah air kita. Ya, misalnya Afghanistan. Afghanistan sampai hari ini berpegang pada madhab Hanafi. Ya, tidak berpegang pada madhab-madhab yang lain. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak terlalu keras dalam melakukan sesuatu memilih Syafi'i. Jadi sebagian Mesir, terus Malaysia, ya kita itu madhabnya menjadi madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu madhab yang sangat toleran terhadap budaya, terhadap adat. Karena kaidah madhab Syafi'i itu
adat selama tidak berlawanan. Nah itu kan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah maka bisa diterima. Maka ziarah kubur diterima, kan begitu kan. Tahlilan diterima. Jadi seperti itu. Tetap ini tentang cinta tanah air tadi sebagian dari iman ya. Seperti kita ketahui kan pernah terjadi peristiwa-peristiwa berkaitan SARA yang terjadi di negara kita seperti di Ambon, Poso. Banyak dari kalangan pemuka agama Islam waktu itu yang mungkin berhaluan agak keras. Ini mereka menyerukan jihad. Kalau ini lingkup dalam koridor cinta tanah air ini, berarti kita kan harusnya berpikiran lebih luas. Sebenarnya kan itu tidak boleh. Bagaimana ini Pak Wajim menyikapi tentang hal ini? Cerita, bukan cerita kan ini, artinya kejadian. Iya, kejadian. Kejadian-kejadian seperti di Poso, di Ambon, karena kedudukan atau posisi pemerintah itu lemah. Ya, ketika posisi pemerintah lemah, selalu ada orang yang memanfaatkan. Jadi mengail di air keruh. Ya. Makanya kita tidak boleh posisi pemerintah itu lemah. Begitu lemah, udah. Ya. Nah, posisi pemerintah itu lemah itu seperti apa? Ya misalnya dia dihadapkan pada kondisi sosial yang banyak mengalami ketidakadilan. Kan sebenarnya kalau undang-undang dasarnya kan, maka dibentuklah pemerintah untuk melindungi segenap tanah air dan seluruh warga. Nah, berarti kalau warga sampai cekcok berarti posisinya lemah. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, mencerdaskan, mensejahterakan dulu, ya, bangsa lalu mencerdaskan. Ya. Nah, tiga ini pokok yang utama. Jadi memberikan perlindungan, mensejahterakan, terus mencerdaskan. Jadi kalau sampai timbul kekisruhan, ya, itu karena kita memang belum cerdas. Ya, kalau kita lihat apa itu netizen ngomentari berbagai macam TikTok dan sebagainya, kan paling semerawut karena nggak cerdas. Iya. Ya, kalau cerdas kan kita nggak terpancing, paling senyum, paling kan seperti itu, ya kan? Malah awet enom kalau senang senyum baca, ya, anggap guyonan itu TikTok itu. Waktu itu kan banyak penggalangan massa, Pak Hojim ya. Relawan yang ingin berangkat ke Poso, ke Ambon, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan banyak yang menghimpun dari mereka. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa kok para pemuka agama ini, saya tetap kasih dalam tanda kutip pemuka agama, karena mereka tokoh-tokoh kan, kok tidak mengedepankan dalam itu tadi, pelwatonnya, kok mereka ini perang-perangan hanya urusan agama, bukan masalah ini satu saudara setanah air, kan gitu Pak. Betul, Mas Dodi, kan gini kan, ketika posisi pemerintah itu lemah, ya, maka tokoh-tokoh agama ini, tokoh-tokoh agama loh ya, kan dia menghitung dulu. Kalau saya diam, apa efeknya? Kalau saya bangkit, apa untungnya? Kan dari situ. Jadi emosi memang yang dipancing. Jadi yang pinter itu yang menciptakan keruh itu, yang pinter itu. Nah, dalam kondisi begini masing-masing tokoh agama emosi karena apa? Melihat warganya, ya. Melihat warganya di sana, waduh, iya, terbunuh. Nah, tapi kalau posisi pemerintah kuat, pemerintah langsung menghentikan. Kalau pemerintahnya kuat. Tidak sampai ada tokoh-tokoh agama turut campur. Jadi seperti itu. Saya bukan bermaksud untuk ke sana sih, ke arah pemerintah. Yang saya ingin tekankan di sini kepada para pemukanya.
kenapa kok mereka itu kesadarannya kok hanya melingkupi rasa bela karena ini urusan sesama saudara seagama, bukan saudara setanah air yang lingkupnya lebih luas tentunya. Iya, karena menyangkut kehidupan. Iya. Lah ya, karena menyangkut kehidupan, ya orang tahu kan lawannya juga dibantu oleh kelompoknya. Ya kan, jadi semua orang ingin melindungi umatnya istilahnya. Semuanya ingin melindungi. Nah, maka emosi yang muncul bukan rasio. Iya. Ya. Terus Kurang cerdas berarti. loh, memang tapi itu kalau misalnya ini orang Islam ya, sudah nggak bela apa-apa habis Mas. Habis ya. Habis. Nah, kalau habis nanti punya efek lebih lanjut. Berarti Islam itu gak berani. Akhirnya umat yang lain bisa meninggalkan. Umat Islam yang lain meninggalkan. Siapa yang merasa rugi? Para mubalik, gak ada duit ini. Ini kan isinya perut ini kan ya. Jadi di situ. Makanya kita harus mendorong terus supaya ya semua pihak mencintai tanah air. Akhirnya kalau mencintai tanah air ya mendukung pemerintah untuk seperti yang sekarang disampaikan Pak Prabowo. Kami akan memerintah dengan bersih, memberantas korupsi. Dibuktikan. Iya. Seluruh tokoh agama membela. Iya. Iya. Termasuk cinta tanah air ini. Loh, itu Iya. cinta tanah air. Yang nyata iya, ini. itu nyata itu. Tidak guyonan lagi gitu. Tapi loh, perlu ya. menaturalisasi menteri nggak kira-kira Pak Gojib? Ya itu urusan sekunder. Tapi yang penting kan Pak Prabowo pidato ya kan bahwa saya akan memerintah dengan bersih agar tercipta suasana untuk membangun Indonesia ke depan. Ya, dengan bersih memberantas korupsi dan sebagainya itu harus didukung oleh semua pihak. Apakah itu tokoh agama, apakah itu tokoh LSM, harus didukung. Tidak hanya ngomong, ya. Tidak hanya ngomong, apa iso saya tidak boleh begitu. Ya Pak, bisa sanggup kami akan. Nah, jadi gitu, kami akan. Jadi di situ, ya. Yang parah itu di Departemen Agama yang lebih Lah, nanti gampang. Iya, kalau tokoh-tokoh agama sudah kami akan bela Bapak karena untuk berantas korupsi. Nggak peduli di departemen kementerian apa Iya. saja. Jadi harus mulai berani jujur ke sana. Gitu loh. Nanti teroris-teroris itu bisa nggak ada, Mas. Iya. Teroris itu ada kan karena kita masih bisa diadu domba, kita masih bisa diprovokasi. Jadi seperti itu. Jadi dalam cinta tanah air itu kita dengarkan pernyataan presiden. Nah, pernyataan presiden yang mengarah memberantas korupsi, pemerintahan yang bersih. Nah, itu harus didukung secara penuh. Ya, di situ. Jadi bukan hanya mosok iso sih. Masa iso. Nah, itu tidak boleh. Iya. Ayo Pak, bisa. Kami dari warga, misalnya kelompok ini dukung. Kami dari kelompok ini dukung. Ya. Jadi gampangannya kalau secara terbuka ya orang Muhammadiyahnya bilang kami dukung. Orang NU-nya bilang kami dukung. Orang LDI bilang kami dukung. Wes semuanya itu kami dukung untuk berantas korupsi. Sama tablet juga ya Pak ya? Iya, ya, nggak ada istilah itu, mosok iso itu. Mosok iso nggak ada, Iya, nggak ada. Ya, berarti belum jujur hatinya kalau masih mempertanyakan itu. Belum jujur untuk membela tanah airnya, gitu loh. Nah, ini kan kaitannya seperti di salah satu syair di Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya. Iya. Ini kan berarti masih tidur kita ini. Lah ya memang masih tidur. Kebanyakan, nah yang tidur kan kebanyakan yang di atas-atas ini Bang Ojin. Lah ya makanya konten ini adalah untuk mengingatkan. Untuk membangunkan gitu, Pak ya. Jadi hari ini kita menyampaikan hubul waton minal iman, ya Iya, cinta tanah air itu bagian dari iman, yang mengingatkan semua pihak. Ya, kita tahu mungkin dalil sudah lebih apal mereka, tapi yang paling penting menghayati dalil.
Untuk kenyataan itu yang paling penting. Iya. Ya. Jadi kalau sudah dihayati langsung bisa bergerak. Nah, jadi seperti itu.